Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu saya sendiri, Desda Rasidi, kemudian ada beberapa teman saya, yaitu Ahmad Kafi Sukiyaki, kemudian Aji Mas Duri, ada Muhammad Fadlan Yusuf, ada Rizky Ananda, dan kemudian ada Salman yang terakhir. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang perjuangan PGRI pada masa Orde Baru. Yang pertama yaitu Kesatuan Aksi Guru Indonesia. Dilihat dari perspektif PGRI, peristiwa G30 SPKI merupakan puncak dari pada yang sebelumnya berlangsung dalam tubuh PGRI, yaitu perebutan pengaruh antara kekuatan anti PKI dan pro PKI. Infiltrasi dan fitnah oleh pro PKI, berdirinya PGRI non-Fak Sentral, dan lain-lain. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, PGRI Kongres yang dibedakan dari PGRI non-Fak Sentral di bawah pimpinan MS Subandinata dan kawan-kawan berperan aktif dalam tubuh yang menggayang PKI dan ormas-ormasnya. Bersama para pelajar, mahasiswa dan sarjana, dan yang lain-lainnya, para guru anggota PGRI turun ke jalan dengan meneriakkan Tritura, yaitu Tri Tuntutan Rakyat, yakni bubarkan PKI, ritual kabinet 100 menteri, dan turunkan harga-harga. Mereka membentuk kesatuan aksi-aksi, misalnya kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar dan Pemuda Indonesia, KASI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, sedangkan para guru membentuk KAGI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia pada tanggal 2 Februari 1966. Bagi PGRI Kongres, KAGI merupakan wahana untuk mempersatukan semua organisasi guru yang tadinya dikotak-kotakan sebagai produk politik Orde Lama. PGRI bersama dengan Persatuan Guru NU, Ikatan Guru Muhammadiyah, Ikatan Guru Serikat Islam Indonesia, Ikatan Guru Marhainis, Persatuan Guru Kristen Indonesia, dan Ikatan Guru Katolik Indonesia. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, yaitu Saudara Salman. Saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan. KAGI pada mulanya terbentuk di Jakarta Raya, KAGI Jaya, dan Jawa Barat, KAP3, tetapi KAGI adalah kemudian berturut-turut terbentuk pula KAGI di berbagai provinsi lainnya. Tugas utama yaitu membersihkan dunia pendidikan dari unsur-unsur PKI dan Orde Lama, yaitu PGRI Non-Fak Sentral, PKI, Serikat Pekerja Pendidikan, dan PDTI, Persatuan Guru Teknik Indonesia. Yang kedua, menyatukan semua guru di dalam satu wadah organisasi guru, yaitu PGRI. Yang ketiga, memperjuangkan agar PGRI menjadi organisasi yang guru yang tidak hanya bersifat kontraktif tetapi juga independen dan non partai politik. Kongres 9 PGRI, Kongres PGRI ke-9 dua kali mengalami kegagalan. Yang pertama, rencana bulan November 1965 gagal karena adanya peristiwa G30 SPKI dan keuangan. Yang kedua, rencana bulan November 1966 gagal karena terjadinya dualisme kepemimpinan nasional dan kehidupan politik di Indonesia. Yang ketiga, ada anjuran dari pemerintah untuk tidak menyelenggarakan kongres sehubung dengan akan dilaksanakan sidang umum Mempres 1966. Selanjutnya Kongres 10 PGRI. Hasil dari Kongres ke-10 PGRI sebagai berikut. Yang pertama, Prode 1962 sampai 1965 merupakan periode yang paling sulit bagi peguruan PGRI karena terjadinya perpecahan dalam tubuh PGRI. Yang kedua, sehingga prinsip siapa kawan dan siapa lawan berlaku pula pada tubuh PGRI.
Yang ketiga, kawan adalah semua golongan Pancasilasi anti PKI. Yang keempat, lawan adalah PKI yang memaksa pendidikan Panca Cinta dan Panca Tinggi. Kelima, tahun 1964 dibentuknya PGRI non-Pak Sentral di berbagai daerah oleh PKI. Selanjutnya akan dibacakan oleh eh, saudara Fatlan. Baik, selanjutnya masuk kepada Kongres ke-11. Kongres 11 PGRI ini awalnya direncanakan diadakan pada tahun 1965. Namun dua kali tertunda. Yang pertama pada bulan November 1965, Kongres tidak dilaksanakan karena adanya pemberontakan G30 SPKI. Lalu yang kedua pada bulan November 1966, Kongres tidak jadi dilaksanakan juga karena adanya dualisme dalam kepemimpinan nasional dan kehidupan politik di Indonesia, yaitu antara Insinyur Soekarno dan yang secara de facto telah lumpuh kekuatannya dengan Majen TNI Soeharto yang menjadi pejabat presiden pada ketika itu. Lalu di samping itu juga saat yang bersamaan ada anjuran dari pemerintah untuk tidak menyelenggarakan kongres sehubungan akan dilaksanakannya sidang umum MPRS 1966. Selama tahun 1966, PGRI praktis disibukkan dengan tugas-tugas utama KAGI dan konsolidasi organisasi yang dimulai pada awal 1966, maaf, 1967 melalui persiapan Kongres PGRI Orde Baru atau Kongres ke-11 di Bandung. Lalu pada tanggal 15 sampai dengan 20 Maret 1967, Kongres 11 ini akhirnya dapat terlaksana dengan mengambil 4 tempat di gedung bioskop Alun-Alun Bandung. Dalam kongres ini juga terasa sekali peralihan zaman Orde Lama ke zaman Orde Baru. Antara lain masih terlihat sisa-sisa kekuatan Orde Lama yang mencoba menguasai kembali Kongres dengan cara menolak PGRI untuk masuk ke dalam sekber Golkar dan memojokkan M.E. Subandinata dan kawan-kawannya. Agar tidak terpilih dalam PB PGRI, peranan utusan PGRI Jakarta Raya, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur sangat menonjol dalam mengarahkan Kongres ke-11 sebagai tonggak dari sejarah perjuangan PGRI pada era pasca Orde Lama. Kejelasan arah ini juga mulai tampak ketika sambutan Menteri PDNK Kisarino Mangtun Pranoto yang masih berbau Orde Lama lalu kemudian ditolak oleh Kongres. Selanjutnya hasil Kongres 11 PGRI pada bidang umum pada politik. Bukti keberhasilan kekuatan Orde Baru dalam Kongres ini terlihat dari hasil Kongres bidang umum atau politik yang susunan PD PGRI masa bukti Excel. Adapun hasil Kongres XI bidang umum dan politik adalah sebagai berikut. 1. Memenangkan perjuangan untuk menegakkan dan mengembangkan Orde Baru demi suksesnya Dwi Garma dan Catur Karya Kabinet Ampera. 2. Mendukung sepenuhnya keputusan dan ketetapan Sidang Umum Istimewa MPRS 1966. 3. Pancasila sebagai dasar falsafah negara sebagaimana tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, menolak manifesto politik Manipul sebagai haluan negara. Yang kelima, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Keenam, mengikis habis sisa-sisa Gestapo atau PKI dengan berpegang teguh pada instruksi Koti 22 dan Kogam 9. Selanjutnya hasil Kongres 11 PGRI pada bidang umum dan politik. Lanjut yang ketujuh, PGRI non-Pak Sentral atau PKI Serikat Sekerja Pendidikan PGTI dinyatakan sebagai ormas terlarang karena merupakan organisasi anti PKI. Diaktifkannya kembali 27 pejabat Kementerian P dan K
yang dipecat oleh Menteri P&K Prof. Prijono karena mereka mempertahankan pendidikan yang berdasarkan Pancasila serta menolak Pancasila, cinta, dan panca tinggi. Yang kesembilan, disetujuinya PGRI untuk bergabung dalam barisan sekber Golkar. Yang ke-10, PGRI diwakili secara resmi dalam PDPRGR atau MPRS. Yang ke-11, Front Nasional dibubarkan. Yang ke-12, Dasar Pendidikan Nasional Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ke-13, PGRI ditegaskan kembali sebagai organisasi yang bersifat unitaristik, independen, dan non-partai politik. Next. Hasil Kongres 11 PGRI pada bidang organisasi. Yang pertama, konsolidasi dan pengembangan organisasi ke dalam dan keluar untuk menciptakan kekompakan pada seluruh potensi pendidikan. Yang kedua, perubahan dan penyebaran AD atau ART PGRI yang disesuaikan dengan perkembangan politik Orde Baru. Yang ketiga, istilah panitera umum diganti dengan sekretaris jenderal dan panitera diganti dengan sekretaris. Keempat, perluasan keanggotaan PGRI dari guru TK sampai dengan dosen perguruan tinggi. Yang kelima, penentuan kriteria atau persyaratan pengurus PGRI mulai tingkat pengurus besar, pengurus daerah, pengurus cabang hingga ranting. Yang keenam, infaksi penegaran tentang kegiatan organisasi melalui pers, radio, TV, majalah suara Tritura Ampera. Yang ketujuh, PGRI menjadi anggota WCOTP, World Confederation of Organization of the Teaching Professional. Yang kedelapan, menyatakan PGRI siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Regional Conference ARC WCOTP. Next. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu Kongres 12 PGRI yang dilaksanakan di Bandung 29 Juni sampai 4 Juli ya. 1970. Kongres 12 PGRI berisi tanggal 29 Juni sampai 4 Juli 1970 di Bandung dengan Ketua PGRI Basyuni Surya Miharja 1970 sampai 1998. Hasil Kongres berupa satu, perubahan struktur dan basis organisasi PGRI, yaitu tingkat cabang meliputi wilayah kabupaten, kota madya, wilayah anak cabang adalah kecamatan. Yang kedua, administrasi organisasi disederhanakan dan diseragamkan untuk seluruh Indonesia. Yang ketiga, lambang PGRI dan Mars PGRI dilampirkan dalam buku AD atau ART PGRI. Yang keempat, dalam rangka peringatan 25 tahun PGRI November 1970, PGRI hendaknya menerbitkan buku sejarah perjuangan PGRI yang juga menegaskan sifat-sifat PGRI yang unitaristik, independen, dan non-partai politik. Manfaat keanggotaan PGRI dalam WCOTP untuk meningkatkan kerjasama internasional yang berorientasi kepada kepentingan nasional serta mengindahkan dengan sungguh-sungguh politik bebas aktif yang dianut oleh Indonesia. Yang keenam, menyetujui PGRI menjadi anggota IFFTU sepanjang tidak merugikan identitas PGRI. Yang ketujuh, dalam rangka kerjasama dengan negara-negara ASEAN, PGRI hendaknya memainkan perannya terutama dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Yang kedelapan, PGRI hendaknya menetapkan pedoman tentang kebijaksanaan pengiriman petugas-petugas PGRI ke luar negeri agar petugas atau pengurus daerah dapat memperoleh kesempatan. Kongres 13 PGRI. Kongres 13 PGRI 2 kali mengalami kegagalan. Diulang.
menetapkan perubahan-perubahan yang mendasar dalam bidang organisasi PGRI, yaitu 1. Berubahnya sifat PGRI dari organisasi serikat pekerja menjadi organisasi profesi guru. Kedua, ditetapkannya Kode Etik Guru Indonesia. Yang ketiga, perubahan lambang dan panji organisasi PGRI yang sesuai dengan organisasi profesi guru. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Rizky Ananda. Selanjutnya adalah Kongres ke-13 PGRI yang menghasilkan logo. Makna logo PGRI adalah sebagai berikut. Yang pertama, nyala api 5 sinar warna merah melambangkan arti ideologi Pancasila. Yang kedua, 4 kuku mengapit seluruh 2 datar dan 2 tegak simetris melambangkan sumber ilmu. Yang ketiga, bentuk cakra atau lingkaran melambangkan cita-cita luhur dan daya upaya menaikkan pengabdian. Yang keempat, suluh berdiri tegak bercorak 4 garis tegak dan datar berwarna kuning melambangkan fungsi guru. Yang kelima, warna dasar tengah hijau melambangkan kemakmuran generasi. Selanjutnya adalah Kongres ke-14 PGRI yang dilaksanakan di Jakarta tanggal 26 sampai 30 Juni 1979. Kongres ke-14 PGRI menghasilkan yang pertama, memutuskan dan menegaskan bahwa pembinaan lembaga pendidikan PGRI perlu dilakukan secara konsepsional, nasional, dan terkendali secara organisatoris. Yang kedua, pembentukan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI, YPLP PGRI, PGRI membentuk YPLP PGRI dengan Akta Notaris Muhammad Ali nomor 21 tanggal 31 Maret 1980 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1980. Selanjutnya adalah Kongres ke-15 PGRI yang dilaksanakan di Jakarta tanggal 16 sampai 21 Juli 1984. Hasil Kongres PGRI ke-15 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab dan peranan PGRI dalam ikut menciptakan kerangka landasan yang kokoh bagi pertumbuhan dan pengembangan pembangunan nasional. Yang kedua, tanggung jawab dan peranan PGRI sebagai komponen Orde Baru dalam menghadapi pelaksanaan pemilu tahun 1987 dan mensukseskan SU MPR 1998. Yang ketiga, salah satu karya besar PGRI pada masa bakti ke-15 adalah berhasilnya pembangunan Gedung Guru Indonesia atau Wisma Guru di Jalan Tanah Abang nomor 3 dan Tanah Abang 3 nomor 24 Jakarta. Ya, demikian presentasi yang telah kami sampaikan dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.